Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Setiawan, NIM 1936026. Saya akan mempresentasikan mata kuliah sistem operasi yang berjudul penjadwalan preemptif dan non-preemptif. Oke, kita mulai saja. Penjadwalan preemptif dan non-preemptif. Penjadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk menghentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan preemptif memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi dan juga membuat sistem lebih cepat merespons terhadap event dari luar. Contohnya seperti ada data yang masuk yang membutuhkan reaksi cepat dari satu atau beberapa proses. Membuat penjadwalan preemptif mempunyai keuntungan yaitu sistem lebih responsif daripada sistem yang memakai penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan round robin adalah contoh penjadwalan preemptif. Setiap proses mendapat jumlah kecil waktu CPU, biasanya 10 hingga 100 milidetik. Unit data kecil ini juga dikenal sebagai kuantum waktu. Setelah waktu ini berlalu, proses didahului dan ditambahkan ke akhir antena siap. Asumsikan bahwa ada 4 proses sebagai P1, P2, P3, dan P4. Waktu burst CPU dalam milidetik adalah sebagai berikut. Waktu kuantum adalah 20. Proses PI dijalankan hingga 20, masih ada 33 ms lagi, kemudian P2 dijalankan karena kuantum waktu adalah 20 dan waktu yang dibutuhkan P2 adalah 17 ms. P2 akan mengeksekusi untuk 17 ms, jadi proses P2 selesai, kemudian kesempatan diberikan kepada P3. Ini akan dieksekusi selama 20 ms, sisanya 48 ms. Kemudian P4 akan dieksekusi selama 20 ms. Ini memiliki 4 ms untuk menyelesaikan proses total. Sekali lagi, P1 akan dieksekusi selama 20 ms. Yang memiliki 13 ms lagi untuk menyelesaikan proses. Perubahan diberikan ke P3. Ini akan dieksekusi selama 20 ms. Dan ia memiliki 28 ms untuk diselesaikan sepenuhnya. P4 dijalankan, ini hanya dimiliki 4 ms. Oleh karena itu, P4 menyelesaikan eksekusi. P2 dan P4 selesai. Proses yang tersisa adalah P1 dan P3. Kesempatan diberikan pada P1 selesai 13 ms, jadi selesai. Sekarang satunya proses yang tersisa adalah P3. Ini memiliki 28 ms untuk diselesaikan, jadi P3 akan berjalan selama 20 ms, sisanya 8 ms. Semua proses lainnya setelah selesai dieksekusi. Oleh karena itu, sekali lagi sisa 8 ms dari P3 akan dieksekusi. Demikian juga setiap proses mendapat kesempatan untuk dieksekusi. Penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan non-preemptif ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses sedang berjalan proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa di-interrupt. Penjadwalan non-preemptif terjadi ketika proses hanya berjalan dari running state sampai waiting state dihentikan. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu pindah ke waiting state ataupun dihentikan. Proses tidak diganggu. Metode ini digunakan oleh Microsoft Windows 3.1 dan Macintosh. Penjadwalan first come first served atau disingkat FGFS dapat diambil sebagai contoh penjadwalan non-preemptif. Proses yang meminta pertama dialokasikan ke CPU terlebih dahulu. Penjadwalan ini mudah dikelola oleh antrian first in first out FIFO. Jika ada proses datang dalam urutan sebagai P1, P2, P3, maka kesempatan pertama diberikan pada P1. Setelah selesai, P2 akan dieksekusi. Ketika P2 selesai, P3 akan dieksekusi. Asumsikan bahwa ada 3 proses sebagai P1, P2, P3 dengan waktu burst CPU dalam milidetik sebagai berikut. Dari gambar di atas, P1 akan dieksekusi. Setelah selesai, proses P2 dieksekusi selama 3 ms. Sekarang proses yang tersisa adalah P3 dan Alan mengeksekusinya. Waktu tunggu P1 adalah 0. Proses P2 harus menunggu 24 ms dan proses P3 harus menunggu 27 ms. Jika proses tiba dalam urutan P2, P3 dan P1, maka P2 akan selesai terlebih dahulu. P3 berikutnya akan selesai dan akhirnya P1 akan selesai. Sekian presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.